Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 17 April 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja untuk analisa kemarin ya. Seperti yang saya bilang, kalian bisa ambil buy nanti ketika di harga 2365 ya. Kemarin ya literally kemarin di grup ATC ya. Di bagian komoditi di sini banyak yang sudah ngambil di area 2365. Saya pribadi pun ada ngambil di 2365. Ya, bahkan saya ngambilnya 2 kali ya. Saya ngambil pertama itu ketika harga sampai 2365, literally 2365 saya instant buy, saya nggak perlu konfirmasi. Ya, 2365 saya instant buy, targetnya itu kemarin saya juga ada bilang kemarin untuk masalah target itu adalah cukup di 2376. Why di 2376 cukup? Karena kemarin itu kalau kita lihat ini kan ada yang namanya area sideways di sini. Ya. Area sideways di sini itu adalah dari 23 berapa saya kasih dikit ya. Dari 238 berapa kemarin ya? Dari 23 mana sih kemarin saya ada kasih tahu. Dari 23 mana dia nih? Dari 23 80 oh enggak dari 23 ya dari 2380 sampai 2388. Inilah ya kalau dilihat dari body candlenya segini, tapi kalau dilihat dari ekornya itu dari 2380 sampai 2389 ya, seperti ini. Kenapa saya taruhnya bilangnya itu di 2376 dulu ya? Ya takutnya adalah harga ini kalau kena ini kan berarti kan bisa dibilang support become resistance minor ya kan? Support become resistance minor di 2380. Kalau ini kena, takutnya harga bisa reverse ya. Dari yang semula kita sudah floating profit malah BEP gitu kan takutnya. Makanya at least lah di 76 kalian taruh. Kemarin saya bilang yang absen di 2365 ngebuy di 2376 itu udah 110 pip, lumayan lah ya. Bahkan kemarin dikasih ekstra sampai ke 2378. Ini bukan candle yang ini ya, candle yang ini. Candle yang di jam 8 malam. Ini bahkan sampai ke 2378. Berarti dikasih ekstra lagi 20 pip. Saya bilangnya 2376 tapi dikasih ekstra lagi 20 pip ya. Itu sebenarnya saya sudah keluar di 2376 dan kemudian juga kemarin ya, saya juga ada kasih tahu lagi bahwa bisa ngebuy lagi sekali sebelum saya tinggal tidur kemarin itu ya. Di harga di sini di 2367, TP cuma sampai di 2379. Why cuma sampai 2379? Ya ini masalahnya 2380 ini kan belum di tap ya. 2380 ini belum di tap, jadi saya masih ada worry dan ini juga sudah malam hari ya. Udah mau jam 12 itu ya, udah mau jam 12, jam 11 ini saya lebih prefer buat tidur aja. Jadi saya memang ambil buy di sini di 2367. Ya, kenapa saya ngebuy? Ya prefernya ini konfirmasinya adalah cukup lihat di time frame M30. M30 kita lihat harganya turun. Ya, kemudian di sini harga membuat doji tapi dojinya doji bullish ya. Dojinya bullish. Kemudian saya ketika M30-nya close, saya turunkan ke time frame M5 kalau nggak salah ya. Ya, time frame M5. Dan langsung saya instant buy di 2367. 2367 langsung instant buy. Ya udah harga langsung melesat naik, bahkan ini kalau dilihat cuma perlu waktu 30 menit, cuma 1 jam doang ya, cuma 1 jam doang harga sudah selesai. Jadi sebenarnya kalau ada yang ikut ambil buy kemarin sih di sini sudah lumayan profitnya ya. Dan untuk sekarang bagaimana nih ya? Untuk sekarang bagaimana? Kemarin sudah saya bilang juga ya kan, kalau masalah kita punya area supply di M5 ini ya, kalau kalian ingat ini kan supply di area M5 ya, ini supply di area M5. Kalau kalian lihat ini kan supply M5 nya sudah tidak fresh ya. Kalau kalian besarkan ke time frame M5 juga sebesar ini ya kan, ini sudah nggak fresh, sudah kena kemudian drop, dan ini kena juga kemudian drop lagi, dan sekarang sudah literally break. Dan kalau kalian ingat apa yang saya buat di hari Senin kemarin, di sini kita ada satu candle nggak punya ekor ya kan.
di sini. Nah, di harga 2395. Apakah ini bisa menjadi tolak ukur untuk harga bisa bergerak naik sampai sini? Ya, tapi untuk masalah teori candle nggak punya ekor nanti akan saya jabarkan nanti ya. Sebentar, ini saya buat analisa dulu ya. Sebelum itu, tadi malam ya ada berita dari Jerome Powell. Ada berita dari Jerome Powell. Ini sih apa ya bisa dibilang ya? Apa yang dikatakan oleh Jerome Powell ini seperti yang sudah saya duga-duga juga ya, lebih tepatnya adalah apa yang dikatakan oleh Jerome Powell ya. Kita tahu bahwa inflasi di Amerika itu naik menjadi 3,5% ya, dia nggak mau turun-turun, bahkan dari 3,2 ke 3,5% itu naiknya lumayan ya. Kalau cuma naik 3,3 cuma naik 0,1 oke lah, tapi ini kan naiknya 0,3%, itu lumayan ya. Kalau sampai nanti di bulan depan ya, di bulan Mei, kalau data inflasi nanti di bulan Mei naik lagi dari 3,5 ke 3,8 misalnya, atau nggak ekstrim ke 4%, wah itu bisa nggak karu-karuan nanti ya. Nggak karu-karuan tuh maksudnya adalah dengan data inflasi kemarin keluar 3,5%, Jerome Powell mengatakan bahwa di statementnya di sini pada saat dia mengikuti sebagai partisipan tentang tren ekonomi di Amerika Utara ya, di sini di forum di sini di Washington DC, dia mengatakan bahwa dengan tren ekonomi sekarang yang kita melihat inflasi di Amerika itu masih ada, masih lengket, masih bandel, nggak mau turun, bahkan naik ke 3,5%, ada sinyal bahwa The Fed kemungkinan akan mendelay pemotongan suku bunga di bulan Juni. Karena so far ya, untuk sekarang masalah pemotongan suku bunga di bulan Juni itu kalau berdasarkan website ini ya, CME Group, di bulan Juni kita tidak ada melihat pemotongan suku bunga. Kalian bisa lihat di sini ya. Yang saya gembor-gemborkan kemarin adalah ketika bulan Juni kemungkinan ada pemotongan suku bunga dengan masalah tingkat inflasi yang masih tinggi, nggak mau turun ya. Sekarang persentase suku bunga di bulan Juni yang ada di angka 5,25 sampai 5,5% ataupun tetap dengan suku bunga yang sekarang itu sebanyak 79%, besar sekali ya. Berarti menandakan bahwa nanti di bulan Juni tidak akan ada pemotongan suku bunga. So far ya, ingat ini kita masih ada di bulan Mei data inflasinya. Data inflasi di bulan Mei, tapi permasalahannya FOMC ini keluar nanti di tanggal 2. Inflasi di bulan di bulan Mei itu kalau nggak salah keluar di minggu berikutnya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di tanggal mana dia ya, di belasan kalau nggak salah, di bulan Mei belasan kalau nggak salah. Oh ya benar ya, di tanggal 15 Mei. Jadi kalau dilihat tanggal 15 Mei baru keluar data inflasi, sedangkan nanti di tanggal 2 Mei ada masalah tentang suku bunga. Berarti kalau nanti di tanggal 15 Mei data inflasi itu masih tinggi, tidak mau turun, berarti otomatis di bulan Juni nanti tidak ada pemotongan suku bunga, dan berarti USD akan tetap strong. Ya, USD akan tetap strong. Dan itu akan membawa dampak yang sangat luar biasa juga. Apakah dampaknya ke gold akan berpengaruh? Yes, berpengaruh, dalam artian berarti tidak ada pemotongan suku bunga, yang menandakan berarti gold akan masih stagnan untuk saat ini. Belum bisa dikatakan naik-naik banget, turun-turun banget, nggak bisa ya. Karena situasi sekarang itu masih mendorong gold masih untuk bisa dibeli ya, di samping adanya berita tentang suku bunga ya. Dengan situasi seperti sekarang ini, gold masih akan terus diminati untuk dibeli. Intinya seperti itu. Ya, jadi itu untuk masalah apa yang dikatakan oleh Jerome Powell tadi malam dini hari ya. Untuk hari ini kita nggak punya berita sama sekali dari segi USD ya, cuma ada crude oil inventory di sini. Untuk masalah berita USD untuk malam kita nggak punya sama sekali, pure berarti hari ini masalah teknikal. Nah, untuk analisa hari ini seperti apa?
Ya, kemarin saya sudah bilang bahwa harga itu sudah close di atas 2372. Alright, sudah close di 2372. Berarti otomatis harga akan bisa bergerak naik dan bergerak naik seterusnya. Bahkan naiknya kemarin di sini sampai 2398, ekstrim sekali ya. Tuh, sampai 2398 ekstrim sekali. Jadi kalau dilihat untuk hari ini berdasarkan dari candle daily, memang sih di sini harganya membentuk ya doji ya, doji dengan candle merah. Sorry. Doji dengan candle merah, tetapi kalau dilihat sebenarnya dari daily ya, harga ini kan sudah close di atas ini. Harga sudah close di atas resisten, sudah meretest resistennya dan kemudian naik. Berarti sekarang harga ini tinggal drive naik doang ya, tinggal terbang doang ini ya. Secara teknikal tinggal terbang doang ya. Walaupun dia pengen terbang, saya rasa sih karena ini masalah ekor panjang di bawah lebih panjang daripada ekor atas ya, kalau dibandingin deh ya. Kalau dibandingin ekor atas itu sejumlah 149 pip, kalau ekor bawah itu sejauh 198, lebih panjang bawah sebenarnya. Jadi sih untuk sekarang saya lebih prefer untuk harga itu drop dulu ya. Drop dulu at least sampai ke 2377 atau mungkin meretest 2365 lagi mungkin ya, atau enggak meretest cukup di 2372 kemudian harga bergerak naik, which is good itu sebenarnya. Berarti harga yang saya inginkan adalah harga itu turun dulu ya, kemudian harga bergerak naik lagi. Naiknya ini sekarang yang menjadi problem ya. Ingat, ketika naik ini sekarang menjadi problem akibat ini adalah all time high-nya. Dan apakah ini akan bisa terus naik? Ya bisa aja ya, bisa saja naik sampai ke 2432. Tapi itu dari sudut pandang daily ya. Dari sudut pandang daily saya harapkan nih harga turun dulu baru bisa bergerak naik. Ini harga masih flat ya, jadi belum bisa saya katakan apakah ini akan terus naik ataupun terus turun. Tapi kalau saya pribadi sekali lagi mengharapkan ini turun dulu baru naik. Kalau dari H4, kalau dilihat dari H4, harga ini kan sudah merespek trend line dan harga juga sudah membuat bisa dibilang membuat higher high dan higher low dari structure yang kecil ya. Structure yang kecil maksudnya ini kan harganya turun, harganya kan turun, kemudian naik, kemudian turun. Ketika dia break ke atas ya, dia ngebreak ini, kemudian dia turun, meretest inilah bahasanya, dan kemudian dia naik. Dia sudah lebih tinggi daripada ini, walaupun tidak close body ya, walaupun tidak close body, tapi ini adalah ekornya lumayan tinggi di atas ya. Jadi bisa dibilang ini marketnya sekarang itu sudah membuat higher high ya, sudah membuat higher high dari sini. Makanya saya bilang ini kalau bisa harga membuat higher low dulu at least sampai ke 2372 atau enggak 2370, baru dia break naik lagi sesuai dengan pandangan daily tadi ya. Itu dari sudut pandang H4. Kalau dari sudut pandang H4 kita punya resistance close candle itu ada di harga 2404 ya. Jadi kalau kita bisa melihat H4 close di atas 2404, itu akan bisa menjadi driver harga akan bisa mengisi ekor panjang yang ada di sini ya. Ekor panjang di sini akan bisa diisi kalau candle H4 close di atas 2404. Oke. Sekarang kalau kita lihat dari sudut pandang time frame H1. Sudut pandang time frame H1 kita cukup plotkan adalah resisten tertingginya ataupun wick tertinggi ataupun ekor tertinggi ada di harga 2431,55 ya, 2431,55. Ingat 2404 adalah penutupan H4, 2431 adalah tertinggi H1. Jadi jangan lupa ya. Jadi kalau bisa untuk hari ini, karena masalah resisten kita sudah tidak terlalu jelas sekarang ya. Makanya kalau kalian buka sampai ke time frame M30 ini sudah tidak terlalu kelihatan banget ya. Ini chartnya sudah tidak begitu bagus ya, karena kalau dilihat ini kan harganya drop signifikan sekali ya. Harga drop signifikan kemarin pada saat aksi taking profit kemarin di 2400-an ya kan. Jadi nggak bisa kita buat plot untuk masalah resisten. Mungkin resisten yang bisa kita buat hanyalah di segi harga 2400 di sini ya. Kita bisa pakai harga 2400 sebagai resisten terdekat untuk saat ini ya.
Walaupun kita punya penutupan close candle di 2404, jadi kita bisa plotkan untuk masalah resisten untuk saat ini adalah di sini. Dari 2404 sampai 2400. Oke. Itu merupakan resistennya. Ini belum kena 2400 ya, jadi hati-hati. Jadi otomatis kalau kalian ingin buy, targetnya sekarang bisa sampai ke 2400 atau lah ya sampai ke high tertinggi di 2398 juga cukup. Nah, di mana kita bisa ngebuy sekarang? Kalau dilihat, di mana kita bisa ngebuy? Kalau dilihat sekali lagi, kita memang punya immediate support sebenarnya yang enggak strong banget, tapi saya rasa itu bisa dipakai ya. Yang ada di harga 2383 maybe. 2383. Ini sih immediate ya, literally immediate yang sebenarnya rada kacau. Kenapa? Ini kalau kalian lihat ya, ini memang menjadi support, kemudian ini menjadi support ya. Ini yang ini candlenya nih ya. Sorry. Nih candlenya yang ini ya, candle yang ini. Yang ekor panjang ini kemudian naik ya kan, 2383, kemudian harga kan break. Nah, ketika harga ini break di atas 2383, harga ini membuat ketidakjelasan di sini ya, walaupun ada pantulan-pantulan naik sih sebenarnya ya. Kemudian harga drop, kemudian sampai di 2365. Kemudian harga naik ya. Ketika close di atas 2383 harga naik, dan sekarang harga ini sedang bermain-main lagi di 2383. Jadi kalau dilihat sebenarnya 2383 hanyalah sebagai suatu pijakan doang. Ini bukanlah sebagai sesuatu area yang berarti sebenarnya. Tapi apakah bisa dipakai? Saya rasa bisa. Tapi hanya sebagai batasan doang, bukan untuk area entry, bukan untuk di trade. Ya, hanya sebatas tahu aja ya. Jadi kalau dilihat saat ini dari 2400 sampai 2365, titik tengahnya sekarang berarti ada di 2383. Ya, ini untuk mencari ya istilahnya kayak bahasa pivot lah ya. Titik tengah dari 2365 sampai 2400. Jadi kalau dilihat, kalau harga drop terus sampai di bawah 2383, berarti ada kecenderungan harga akan turun sampai ke 2360. 2365 lah ya. Bisa juga. Ya, tapi ingat, ini area supply sudah tidak fresh. Jadi saya lebih prefer untuk di delete aja. Ya, untuk di delete aja, bahkan H1 pun kalian bisa tetap pakai ya. Area di bawah 2365 sudah bukan area demand. Itu hanyalah sebagai resistance become support aja. Apakah valid? Yes, valid. Karena sudah 2 kali dites dan sudah membuat higher high. Berarti ini adalah low yang valid untuk saat ini. Tapi kalau dia break di bawah 2365, apakah harga akan terus turun? Ya sama kayak analisa kemarin. Ini kan mepet banget dengan masalah trendline yang ada di sini ya. Tetap 2327 adalah yang sangat strong untuk saat ini ya. 2365 hanyalah sebagai ya level support memang yang valid iya, tapi kalau dilihat yang paling true validnya adalah di 2327. Karena ini sudah dites berkali-kali dan sangat luar biasa valid. Ya, ini kan cuma baru dites 2 kali doang ya. Ini sebagai resisten ya, kemudian break resisten kena kemudian naik, kena kemudian turun, di break kemudian naik, ini kena retest kemudian naik lagi. Jadi tidak sekeras 2327 pantulannya ya. Kalau kalian bandingkan 2365 dan 2327, kalian bisa lihat dari bentuk candle itu ketika menyentuh harga tersebut ya. Ketika harga break ketika harga kena 2365 di sini ya. Ini harga kena 2365, harga pantulannya sedikit, yang cenderung harga itu memberikan breakout ke atas. Kalau di sini, kalau ini kena juga ya, ini kena juga, pantulannya cuma dikit. Ini kena juga ya, yang ini kena juga, pantulannya cuma dikit. Ini kalau dilihat kena sekali, naiknya dikit. Kemudian dites lagi sekali, ibaratnya kayak menjadi double bottom lah ya. Ini kemudian naik. Ya, tidak terlalu panjang. Jika kalian bandingkan dengan yang di sini, ini seperti doji, harga langsung terbang. Oke, itu yang pertama. Ini pantulannya panjang, di retest lagi sekali, harga langsung terbang nggak ngotak. Dan yang terakhir adalah kemarin di sini, harga membuat rejection yang sangat luar biasa panjang,
sebelum akhirnya naik. Ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya 2327 menjadi low yang sangat luar biasa sebenarnya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian consider ingin nge-buy, ya bisa di 2365 sebenarnya, ya. 2365 itu bisa. Kalau dikecilkan lagi di time frame M15 memang ada satu area demand juga di sini, ya. Di M15-nya ada demand-nya. Ya, jadi kalau kalian ingin nge-buy ya silahkan di sana. Kalau saya pribadi, apakah ingin open sekarang? So far belum ada kejelasan, ya. So far sama sekali ini belum ada kejelasan sama sekali. Jadi belum bisa saya kasih tahu untuk ambil posisi, tapi untuk jangka pendek nge-buy, jangka panjang itu tetap nge-buy juga, ya. Kalau harga sudah kena 2400 bagaimana? Ya biarin aja, nge-sell di sini kalian nekat sebenarnya, ya. Karena ingat 2404 adalah penutupan candle H4 dan 2400 hanyalah sebagai level psikologis untuk saat ini. Ya. Sebelum saya lupa, di sini saya mau kasih tahu juga kalau menurut saya untuk saat ini, ya, dengan adanya ketidakjelasan market masalah ketegangan di Timur Tengah, yang saya worry adalah nanti di XAUUSD harga itu akan membuat mana dia kemarin ya, harga itu kemungkinan bisa membuat yang namanya pergerakan sideways yang sebesar ini. Kalau nggak salah ya, sebentar ya. Kalau nggak salah, kemungkinan dia akan bergerak sideways sih, ya. Contohnya mungkin bisa yang seperti ini, ya, ini. Yang saya worry-nya ini harga bisa bergerak sideways yang kayak di bawah 2300 karena harga sekarang kan di bawah 2400. Jadi kemungkinan sih ini akan bisa bergerak sideways cukup lebar sih. Ya, makanya kalau bisa untuk pastinya itu kalau harga bisa bullish dia break di atas 2400 deh. Di atas 2400, oke, itu kita bisa menjadi sinyal harga akan terus bergerak naik dengan target maksimal sampai ke 2461. Oke. Jadi seperti itu, ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Untuk masalah teori candle nggak punya ekor mungkin nanti akan saya bawakan pada saat live nanti siang, ya, ataupun nanti sore. Ataupun misalnya kalau saya nggak sempat juga ataupun lupa, mungkin besok lah ya pada saat analisa harian. Oke. Jadi sekian aja untuk analisa harian XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.